Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah teori pengambilan keputusan ya. Saya akan sekarang menjelaskan mengenai apa itu nilai payment, kemudian next ada expected monetary value ya. Uh, di mana sebelum kita nanti lebih lanjut membuat pohon keputusan yang lengkap sampai kita bisa menghasilkan keputusan tepat, kita harus belajar dulu mengenai apa sih payment di dalam penentuan keputusan ya. Kemudian metode-metode apa saja yang dipakai untuk supaya menentukan payment manakah yang diambil sebagai kriteria untuk diambil keputusannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pembuatan keputusan di pembuatan pohon keputusan yang sudah pernah saya ajarkan kemarin. Oke, silakan disimak. Jadi, nah ini. Nah, kriteria pengambilan keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, itu didasarkan atas payment atau bayaran dari masing-masing kondisi. Di mana umumnya atau yang lazim dipakai di dalam teori pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, teori optimistik atau disebut juga maximax, kemudian teori pesimistik atau disebut juga maximin, dan kemudian criterion of realism atau Hurwitz, kemudian equally likely atau Laplace, dan kemudian minimax regret. Oke. Jadi disebut juga ini tadi saya bilang adalah bagaimana kita menentukan keputusan lewat bayaran atau payment-nya atau payoff table-nya. Bisa kita lihat dari keuntungannya ataupun dari kerugiannya. Lebih jauh kita bahas lagi sebentar, kita akan break sejenak untuk azan Isya. Oke, kita kembali lagi. Tetap semangat. Salam sehat. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita lanjut. Keputusan yang diambil berdasarkan payoff atau bayaran yang diterima dari masing-masing kondisi. Oke. Kita akan bahas mengenai metode optimistik atau maximax. Ya. Kita langsung lihat contoh di sini. Ini ada seorang kontraktor. Ya. Seorang kontraktor yang dihadapkan kepada 3 pilihan. Pertama adalah dia harus membangun, atau pilihan dia pertama adalah membangun pabrik yang besar. Kedua adalah pilihan untuk membangun pabrik yang kecil. Kemudian ketiga adalah pilihan tidak melakukan apa-apa. Oke. Lalu kemudian juga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh si kontraktor ini adalah kondisi saat favorable market. Maksudnya apa? Pada saat kondisi market tuh lagi pasar sedang mendukung. Artinya harga murah gitu, kemudian harga bahan baku murah, kemudian banyak yang minat akan produknya dia gitu kan. Nah, saat kondisi favorable market ini atau pasar sedang mendukung gitu ya, dia diprediksikan akan memperoleh payoff atau bayaran atau payment sebesar 200.000 US dollar. Ya. Sedangkan pada saat kondisi tidak ya, ini tadi saya ulang ya. Ini dia dihadapkan 3 pilihan nih, ya. Bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, nggak ngapa-ngapain. Nah, pada saat kondisi pasarnya mendukung dia dapat bayaran sebesar 200.000. Oke. Next, dia nanti ada kemungkinan bahwa pasar tuh nggak mendukung, misalnya harga bahan baku jadi mahal, terjadi resesi ekonomi atau kondisi politik yang nggak stabil, sehingga bisnisnya tidak ada support dari lingkungan
sekitarnya ya. Jadi dia itu diprediksi mendapat kerugian justru. Minus 180.000 US dollar. Kemudian saat dia hendak mengambil pilihan membangun pabrik kecil, gitu kan? Pada saat kondisi favorable market, jadi pasarnya benar-benar support dia, gitu. Kalau kondisinya benar-benar mendukung, itu dia diprediksi dapat uang sebesar 100.000 US dollar. Saat pasar nggak mendukung, dia diprediksi memperoleh kerugian sebesar minus 20.000 dolar. Sedangkan pada saat nggak ngapa-ngapain, dia tidak memperoleh apapun atau nol, ya. Nah, perlu kalian ingat di sini, metode Maximus adalah metode optimis, ya. Jadi di setiap pilihan, di setiap kondisi, itu kita melihat peluang yang terbaik, gitu loh. Kalau pada saat dia memilih membangun pabrik yang besar, kemudian dia ada dua kondisi, di mana nanti saat kondisi ekonomi bagus, kondisi ekonomi jelek, gitu ya, katakan begitu. Nah, maka yang diambil adalah kemungkinan yang terbaik, atau kemungkinan pada saat kondisi bagus, sehingga nanti kita taruh di sini payment yang dijadikan acuan itu adalah yang 200.000. Jadi kita taruh maximum in a row. Jadi dari setiap masing-masing pilihan itu kita tentukan yang paling besar dulu. Nanti metode Maximus ini adalah dari semua alternatif pilihan kita memilih yang terbesar dari yang paling besar. Bisa dipahami ya? Yang terbesar dari yang paling besar. Sekarang kita lihat di sini, yang paling besar kan di sini 200.000, maka kita tarik di sini 200.000. Oke. Kemudian saat dia memilih pabrik kecil, maka dia akan dapat bayaran 100.000 dan akan mengalami kerugian minus 20.000, maka ditaruh di sini adalah 100.000. Sedangkan pada saat dia nggak ngapa-ngapain, dia dapat 0. Nah, dari ketiga ekspektasi maksimum ini semua, diambil yang paling maksimum dari yang paling maksimum, diperolehlah nilai 200.000. Gitu. Artinya, keputusan yang diambil kalau kita pakai kriteria optimistik atau maksimax adalah keputusan membangun pabrik besar. Ini kalau kita pakai kriteria maksimax. Sedangkan berikutnya kita akan belajar mengenai keputusan pesimistik, yaitu kebalikannya. Di mana kita mencari yang maksimal, atau gini loh bahasanya. Langsung kita contoh aja deh. Ya. Kalau melihat metode pesimistik, kita selalu melihat yang paling jelek kemungkinannya. Nah, dari semua keputusan yang paling jelek kemungkinannya, kita pilih yang paling kecil dampak kerugiannya. Nah, sebagai contoh gini, saya langsung ke contoh aja, biar nggak bingung. Ya. Sama kondisi dengan tadi, cuman kita sekarang pakai metode pesimistik, atau nama lainnya maximin. Maximize the minimum requirement, gitu ya. Bahasa Inggrisnya gitu. Maximize the minimum requirement. Memaksimalkan persyaratan yang minimum, gitu. Saat membangun, lihat sini membangun pabrik besar, yang mana yang paling rugi? Nah, ini minus 180.000. Maka kita taruh di sini minimum in the row. Jadi pilihan payoff yang paling minimum. Kita seleksi dulu yang minimum dulu. Yang paling kecil kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu yang minimum, kita seleksi dulu. Setelah kita kumpulkan, baru kita cari yang nilainya kerugiannya nggak terlalu sedikit, gitu loh caranya. Ini juga sama. Lihat di sini paling kecil mana? Ya 20.000. Jadi berikutnya adalah do nothing atau tidak ngapa-ngapain, nol semua. Jadi kita kumpulin tuh yang negatif, yang kemungkinan terburuk semua, bahwa dia mungkin rugi 180.000 US dollar, kemudian dia mungkin rugi 20.000 US dollar, dan dia kalau nggak ngapa-ngapain, ya nggak rugi sama sekali. Jadi kalau kita melihat ngambil keputusan berdasarkan metode pesimistik, maka yang kita ambil adalah nilai 0, karena tingkat kerugiannya paling kecil. Kurang lebih begitu.
Oke, sampai sini bisa dicerna dulu ya. Kita akan rehat sejenak. Oke, berikutnya kita akan belajar cara ketiga ya. Cara ketiga untuk menentukan atau pengambilan keputusan bila klik kita melihat bayaran ya, bayaran daripada pilihan-pilihan yang kita ambil adalah disebut juga cara Thomson Criterion atau nama lainnya adalah metode Hurwitz. Jadi ini lebih ke metode realistis. Artinya apa? Bahwa dari masing-masing peluang terjadinya suatu peristiwa itu kan, di mana setiap masing-masing peristiwa yang terjadi itu ada peluangnya. Nah, gitu maksud saya, ya. Jadi setiap masing-masing peristiwa yang terjadi itu ada peluangnya. Dan ini metode yang paling realistis sih sebenarnya ya. Lebih realistis, bukan paling sih. Sebenarnya lebih tepatnya adalah lebih realistis. Ya. Nah, sekarang sebagai contoh nih kita lihat. Nah, ini dapat dari mana coba? 124.000. Kita lihat di sini nih, kita lihat sini. Bahwa gitu ya, dimisalkan saat kejadian yang baik, pasar sedang baik gitu kan, itu peluangnya 0,8. Kemudian peluang terjadi pasar dalam keadaan buruk adalah 0,2, karena kan peluang satu kejadian gitu ya, kejadian total adalah 1 atau 100%. Kalau dia peluang kejadian yang baiknya 80%, maka yang kejadian buruknya atau the worst case-nya adalah 20%. Atau let's say in a decimal way, ya we can say that 0,8 ya, sekitar 0,8. 0,8 dan pada saat peluang yang kejadian terbaliknya atau peluang sebaliknya adalah 0,2. Ya. Itu konsep dari probabilitas dan statistik. Nah, kita lihat di sini. Maka kita cari adalah di total payment-nya atau total payoff dari masing-masing kondisi pilihan, ya, di mana ada dua kondisi nih. Kita milih satu kondisi, tapi dihadapkan sama kondisi pasar nih, pasar lingkungan luar ya. Pilihan tuh motivasi dari dalam si yang mengambil keputusan itu, misalnya manajer kah, CEO kah, gitu kan. Nah, ini kondisi state of nature, jadi kondisi environment-nya gimana? Nah, kondisi peluang pasarnya saat terjadi peluang pasarnya bagus, ya dia peluangnya 0,8. Saat pasar nggak jelek, peluangnya 0,2. Maka langsung aja dikali 200.000 dikali 0,8 plus 0,2 dikali minus 180.000. Sehingga diperoleh 124.000. Ya. Kemudian, sama juga di sini. Pilihan untuk membangun pabrik yang kecil itu sebesar 100.000 yang nilai maksimumnya saat kondisi pasar bagus. Maka kita kaliin deh langsung 100.000 dikali 0,8 gitu kan, ditambah 0,2 dikali minus 20.000. Kita total dapat 76.000. Pilihan ketiga, do nothing. Do nothing alias nggak ngapa-ngapain. Ya, itu 0 semua. Nah, kelihatan nih semua nih. Dari list atau kita ranking total payment-nya atau total payoff-nya, ternyata paling tinggi adalah yang membangun pabrik besar. Sehingga ini diharapkan punya peluang untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Disebut juga nih metode realism atau mendekati kenyataan karena didekati dengan konsep probabilitas. Kurang lebih begitu ya. Oke, saya rasa supaya bisa dicerna, kita akan bermain-main dan berlatih di seputar 3 cara itu tadi, sambil nanti untuk pohon keputusannya, saya anggap udah bisa buat ya. Nanti kita akan belajar per metode. Sekarang metodenya sampai metode sini dulu. Jadi metode yang sudah kita pelajari adalah metode maksimax atau optimis ya, kemudian metode pesimis atau maksimin, dan ketiga adalah metode Hurwitz atau realism, Thomson Realism Criterion. Nanti minggu depan saya akan buat video lagi, mungkin 2 sesi akan saya padetin, karena kan kalau nggak salah next week kita akan ujian ya, tapi tenang aja. Saya akan bantu kalian sebisa mungkin, dan saya juga akan
realistis juga dengan soal yang saya keluarkan. Saya mau, makanya besok nanti minggu depan saya akan ada sedikit tes kecil lah untuk menguji apakah kalian sudah sampai mana tingkat kepahaman kalian terhadap materi yang sudah saya ajarkan, itu kurang lebih begitu ya. Oke, kira-kira segitu dulu. Saya juga nggak mau berlama-lama supaya kalian bisa langsung latihan. Nanti kita berlanjut di latihan soal. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam sukses dari saya. Jangan lupa selalu berdoa dan mintalah petunjuk dari Allah, dari Tuhan, agar kalian apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekedar dipraktekkan di kampus atau di tulisan, tapi ini juga bisa menjadi wacana atau wawasan bagi kalian untuk bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.